Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Foxian, kali ini Nafis dan saya sudah berada di Sekolah Indonesia di Den Haag di Wassenaar dalam rangka menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Akan dimulai dengan upacara dan juga setelah itu ada basar dan hiburan. Selamat menikmati. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Namanya? Faro. Alvaro. Alvaro pelajar di sini. Belajar di sekolah ini, Sekolah Indonesia. Oh, kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Kelas 12, ya. Oke. Dan ini yang pertama kali jadi? Pertama kali jadi komandan. Dulu jadi pasukan doang. Oke. Ya. Bagaimana kesannya? Wah, deg-degan Pengalamannya? sih. Pengalaman deg-degan tadi nunggu di sini sebelum mibar, deg-degan banget. Tapi alhamdulillah lancar. Aslinya dari mana? Aslinya dari Jakarta. Jakarta Timur. Oke, kembali ke Jakarta lagi kapan? Kemungkinan tahun depan. Tahun depan. masih sebentar. Iya. Sukses ya. Terima Kepada kasih. Sang Merah Putih, hormat. Gerak. Hai, apa kabar Ibu? Kami dari Fox Radio Amsterdam. Mau tanya-tanya sedikit boleh ya? Ibu di sini jual apa aja? Saya jual batik, prinsipnya batik kemeja, kebaya, dan ini sarung guling, kopiah, bros, kebaya lagi, kebaya bunga-bunga. Dengan Mbak siapa? Rahel, Rahel. Iya. Rahel dari mana? dari Semarang, Jawa Tengah. Di Belanda studi atau kerja? Aku ikut program au pair. Program au pair. Iya. Bagaimana kesannya merayakan 17 Agustus di Belanda? Seru banget sih karena ini pertama kali dan ternyata banyak banget orang Indonesia yang di sini dan tadi ketemu di stasiun saling sapa kayak bilang, kamu cantik banget, itu kayak keren banget sih. Iya. Nice. Dan ini banyak makanan Indonesia, jadi kayaknya kita semua di sini bakal happy perutnya. Oke, terima kasih. Tahun keberapa Bapak merayakan 17 Agustus di Belanda?
Ini tahun kedua saya. Saya tahun lalu sudah berada di Belanda dan ini tahun kedua saya untuk ikut serta dalam acara HUT Indonesia yang ke-80 ini. Dan bagaimana kesannya? Apakah sama dengan tahun lalu? Apa ada perbedaan? Semakin meriah ya, semakin meriah dan memang antusias masyarakat diaspora Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Belanda sangat antusias dan kita senang bertemu saudara-saudara kita yang jauh dari tanah air bisa kumpul bersama dalam event merayakan 17 Agustus dan memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Selamat ya Pak Widi, tadi dapat penghargaan apa persisnya? Sudah 20 tahun ya? 20 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Wow, dan sekarang di ekonomi? Ya, saya di ekonomi sekarang. Sebelumnya sejarah ya? Sebelumnya, Histori. sebelum ini saya di politik kan. Oh iya, sebelum itu lagi. Sebelum itu di penerangan sosial budaya. Sudah tahun keberapa merayakan 17 Agustus di Belanda? Yang keberapa kali ya? Sebentar. Mungkin lebih dari 5 kali saya. Lebih dari 5 kali. Dari sejak 2008 ya. Wow, ya. 2008 ya. Dan bagaimana kesannya hari ini? Kesannya hari ini rame, meriah. Cuaca sebetulnya mendukung karena nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Saya lihat sih orang-orang gembira ya. Ada yang berbeda nggak sama tahun yang lalu? Yang berbeda apa ya? Ya kelihatan lebih meriah, orangnya lebih banyak karena ini hari Minggu. Oke, terima kasih Pak. Selamat siang Mbak Ina. Selamat ya dengan penghargaan awardnya. Terima kasih. Penghargaan apa persisnya tadi? Tadi sosial budaya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan terkait budaya, pendidikan dan pariwisata, juga bahasa Indonesia. Nah, gimana rasanya setelah sekian tahun mempromosikan segalanya tentang Indonesia, sekarang dapat penghargaan khusus dari Pak Duta Besar? Tentunya merasa sangat terhormat, tapi bukan kami melakukannya bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi bergerak dalam bidang budaya memang membutuhkan ketulusan dan ternyata orang lain melihat kegiatan kita. Bagaimana kesannya merayakan 17 Agustus di Wassenaar ini? Sangat mengharukan. Setiap kali saya mendengar lagu-lagu perjuangan Indonesia itu harus selalu menitikkan air mata karena kami jauh dari tanah air. Terima kasih. Hoe heb je de onafhankelijkheidsdagviering hier in Wassenaar ervaren? Ja, bijzonder. Een mooie samenkomst van alle mensen die hier uit heel het land hier naartoe zijn gekomen. En je ziet dat het wat losmaakt bij mensen. Hè? Want jouw moeder komt uit Indonesië. Waar komt ze vandaan? Oorspronkelijk komt haar familie uit Sulawesi, uit Manado, uit het noorden. Maar zelf komt ze uit Jakarta en is hier in haar jonge jaren hier gekomen en uit blijven plakken. En mooi dat hier dat ze wel in verbinding is gebleven met Indonesië door heel veel te doen voor de ambassade. En dat ze ook zo'n award heeft gegeven is natuurlijk een mooie kerst op de taart op die manier. Dus. En je hebt zelf ook gestudeerd in Indonesië, waar? Op Bali. Ja, Bali heb ik gestudeerd. Daar op Universiteit Udayana. Daar een half jaar logistiek gestudeerd. En daar ondertussen ook veel van het land mogen zien. Top, dankjewel.
Pak Meyerfast sudah berapa kali memimpin upacara di Wassenaar sini untuk 17 Agustus? 4 kali. 4 kali. Ya, dari 2001 sampai 2005. Dan ini mungkin yang terakhir. Oh begitu ya. Bagaimana kesannya tahun ini perayaannya? Apakah ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini kita bebas saja ya. Kalau 2001 kan ada pembatasan karena COVID. Nah, beberapa tahun kemudian, tahun berikutnya masih ada pembatasan. Nah, ini spesial karena pertama ini ulang tahun ke-80 dan yang kedua orangnya banyak sekali. Ya, yang mendaftar itu ada 2.000. Warga Indonesia di Belanda saat ini kira-kira ada berapa ya Pak? Banyak sekali. Kalau yang pegang paspor kita sekitar 20.000. Tapi diaspora kita kan banyak ya. Ada 2 juta. Jadi mereka juga dengan keluarga sangat besar sekali. Dengan situasi era globalisasi sekarang, pesan-pesan untuk pemuda sekarang dari Pak Meyerfast apa Pak? Ya kita optimis aja. Kan semuanya di sekitar kita kalau ada masalah, ada apa, kita optimis. Sebagai bangsa kita optimis saja, kita bangsa yang kalau kuat, kita besar, kita punya semua, tergantung kita aja. Ya, optimis. Betul sekali. Terima kasih Pak, sukses. Ja, het is een hele speciale dag natuurlijk, 80 jaar onafhankelijkheid. Het is niet zo moeilijk. Ik kom me vereerd om hierbij te mogen zijn. Ja, het is een hele heftige dag. Om natuurlijk zeker te herinneren. En ik ben blij dat de mensen zo bij elkaar komen. Toch een feest om bij elkaar te zijn. En, ja, het is heel mooi, heel goed georganiseerd ook. Oké. En hoe gaat het in Indonesië? Met het team? Ja, het gaat goed. In september spelen we 2 oefenwedstrijden en oktober kwalificatiewedstrijden in Saudi-Arabië. Oh top, nou sukses. Ja, hartstikke bedankt. Lu cedera musinya dia ke Solo sama ke Myanmar kemarin. Sekarang tinggal di Indonesia atau di Belanda? Pasti, mereka pasti main satu tim. Ya. Bagaimana kesannya merayakan 17 Agustus di Wassenaar? Rasanya sih seneng banget bisa di sini sama orang-orang Indonesia, jadi rasa di rumah lagi. Sudah sering atau ini yang pertama kali? Ini pertama kali, tahun lalu saya di Hamburg, di 17-an di Hamburg. Oh, ya. Senang ya bisa ketemu banyak warga Indonesia. Iya, senang sekali. Kalau ke Indonesia biasanya kalau jalan-jalan kemana aja? Biasanya ke Jakarta sama ke Bali, keluarga semua di sini, jadi ya. Terima kasih banyak dan sukses selalu ya. Selamat ya Yosina, sudah dapat penghargaan. Penghargaan apa sebetulnya? I'm gonna talk in English because my Indonesian is kind of sedikit bad. But this is for the younger generation. So I mewakili the younger generation to show the culture and to keep the tradition alive. And gimana kesannya merayakan 17 Agustus Hari Kemerdekaan di Wassenaar tahun ini? It was really nice. It was my first time. Pertama kali rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Wassenaar. So it was a really great experience. I liked it. Okay. Thank you. And sukses selalu ya. Makasih. Goedemiddag, Henry Ong. Goedemiddag. Apa kabar? Baiklah. Ik neem aan dat je gekomen bent om de Indonesische onafhankelijkheid te vieren. Ja, 80 jaar onafhankelijkheid is natuurlijk echt een mooie mijlpaal. Is het de eerste keer? Voor mij is het de eerste keer hier in Wassenaar. Wat vind je ervan? Het is een groot evenement en goed bezocht. Goede sfeer en lekker eten. Beetje pedes. Heel pedes. Volgend jaar kom je weer? Waarschijnlijk.
Ja, als het even groot is of nog groter. En ja, heel veel restaurants uit Den Haag, Amsterdam, alles op één plek. Dat is natuurlijk wel ideaal. Oke, dankjewel. Terima kasih. Selamat siang Ibu, siapa Bu? Via, Ibu? Nashwa, Nindya. Ini udah sering ke acara perayaan ini, Bu? Enggak, ini baru pertama kali sih. Walaupun udah lama di sini, tapi pertama kali. Pertama kali. Iya. Kok kenapa nggak dari dulu? Karena dulu ngeliatnya rame banget ya, takutnya cuma lama ngantrinya aja gitu. Ini juga pertama kalinya. Karena sebelumnya aku tinggal jauh. Di mana? Di Nijmegen. Di Nijmegen. Oh, jauh ya. Kalau Ibu? Pertama kali? Pertama kali karena sebelumnya biasanya kalau summer pulang kampung. Iya, jadi baru sekali ini di sini. Makan apa nih Bu? Nasi kucing. Oke, nasi kucing di Belanda makan nasi kucing ya. Gimana? Enak sih. Cuman kalau kurang aja kalau buat saya perutnya kurang. Kurang banyak maksudnya. Porsinya kurang gede. Terlalu kecil, iya. Kalau buat Ibu cukup? Tidak cukup sih jelas ya. Tapi ini unik banget karena nyari nasi kucing tuh kayaknya nggak ada ya di Belanda. Kalau nyari nasi goreng ada gitu kan, pempek ada, rendang ada. Tapi nasi kucing cuma di sini gitu. Jadi belilah kita nasi kucing di sini. Tapi kesannya acaranya gimana? Seru, euforianya, vibe-nya semua orang Indo. Kayaknya seneng ngeliat orang Indo semua pakai batik, pakai kebaya. Jadi seneng aja juga sambil ngobrol-ngobrol tadi ada yang dari mana, kota mana. Seru sih. Ya seru sih, bisa ketemu sama orang Indo, ngobrol-ngobrol, ketemu sama orang baru, itu seru sih. Iya, apalagi kan kita sehari-hari kan kita kerja ngomong pakai bahasa Inggris gitu kan, kangen gitu kita ngobrol sama-sama orang Indonesia gitu, ngerasa apa ya, ada sense of community gitu loh, berasa, oh ini tempat gue loh gitu. Makasih Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Selamat siang, Mas siapa Mas? Mas Yudo. Mas Yudo. Ini pakai pakaian apa ini? Ini baju adat Toraja. Oke. Baju adat Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Mas dari sana? Iya, saya dari Toraja, Sulawesi Selatan, Pak. Oke. Ini ada bisa dijelasin singkat ini apa gitu simboliknya? Wah, saya sebenarnya kurang tahu ya, Pak. Oh, kurang Cuma tahu, iya. ini di sini saya pakai baju tenun dari Toraja, terus dengan beberapa motif Toraja seperti rumah adat Toraja. Terus di sini juga ada penutup kepala dari Toraja. Terus dengan menggunakan motif kain Toraja sama kalungnya. Kalau yang kalungnya ini sendiri ini pakai taring babi nih Pak, asli. Iya, seperti itu. Seperti itu Pak. Biasanya dipakai itu di acara-acara adat gitu ya Pak, atau pernikahan. Ini khusus datang sini untuk mengikuti upacara ini. Iya Pak, benar. Seperti itu. Saya datang di sini. Ini yang kedua kali Pak. Tinggal di mana Mas? Saya di Nijmegen Pak. Iya. Jauh ya. Iya Pak. Oke. Makasih Mas. Iya, makasih Pak. Selamat siang. Namanya siapa? Sam Pak. Sam. Ya. Apa kabar Sam? Baik Pak. Apa gimana? Baik ya. Ini pakai baju apa ini? Oh, ini kan beskap toh dari Solo. Gitu. Solo. Ya begitu. Jadi ya saya pilih itu karena menurut saya lebih menarik kalau ini miring begitu daripada yang lurus yang dari Jogja. Gitu. Ini asimetri. Gitu. Ya begitu Pak. Ini khusus pakai ini untuk ikut upacara? Ya betul Pak. Karena ya saya kira kalau ke supermarket pakai ini mungkin kurang cocok begitu. Mungkin dikasih diskon? Ya mungkin ya Pak. Mungkin. Gimana kesannya? Bagus Pak, ini udah kedua kali saya kesini gitu dan selalu bagus gitu. Dan bagus kesempatannya juga untuk pakai baju adat begitu. Makasih. Ya, makasih Pak. Oke, selamat siang. Boleh tahu namanya dulu? Nama saya Daniela. Daniela. Dari? Belanda. Tapi ibu dari Makassar dan papa dari Belanda. Tinggal di mana? Oh, Den Haag. Oh, iya. Ini pakai pakaian apa Daniela? Ini baju ada dari Sulawesi. Ini namanya baju bodoh. Ya, baju bodoh. Ini baju bodoh dipakai untuk acara-acara khusus ya? Ya, atau nggak setiap hari ini? Setiap hari? Enggak, untuk acara aja. Yang ini kalau mau menari di Sulawesi juga mereka pakai ini juga. Ya. Ini pertama kali ikut acara di sini? Pertama kali setelah 7 tahun. Ya, saya selalu pergi ke sini ketika saya masih kecil. Oh. Ya. Gimana, senang?
Ya, suka sekali. Makan banyak, minum teh botol, dan menari di sana. Ya. Dengar dangdut. Gitu. Terima kasih Daniela. Iya, terima kasih. Foxian, ini saya udah sama Nafis, sudah mau pulang, perut kenyang. Tadi makan nasi rames pedas sekali, tapi bagus. Acara ini berlangsung bagus. Sampai berjumpa pada lain kesempatan.